Di dalam penderitaan Yusuf, Tuhan tetap menyertai dia. Dan ia tahu itu. Sehingga di balik kesusahan yang dia jalani, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Bahkan setelah 2 tahun di penjara, ia dengan rendah hati menyatakan bahwa Tuhanlah yang menyingkapi arti dari mimpi Firaun, bukan dia. Shalom teman-teman semua, kita sekarang sampai di episode yang ke-9 dan kita akan berkisah tentang Yusuf. Kisah Yusuf itu cerita lain lagi dari soal persaingan antar saudara ya. Di Kejadian 37, Yakub dikatakan sudah tua dan memiliki 12 orang anak. Dan dikisahkan bahwa ia lebih sayang kepada Yusuf, yaitu anak yang lahir dari rahim Rahel. Dan kecenderungan ini menyebabkan perpecahan ya, di mana saudara Yusuf membencinya dan tidak dapat bersikap ramah kepada Yusuf. Kejadian 37 ayat 4. Yusuf adalah seorang pemimpi secara harafiah. Ia mempunyai karunia untuk menafsirkan mimpi. Dan karunia ini mempertajam perselisihan dengan saudaranya. Ia bermimpi 2 kali. Pertama, tentang di mana berkas gandum saudara-saudaranya itu tunduk kepada berkas gandum Yusuf. Dan ini dibaca oleh saudaranya bahwa Yusuf kelak akan menjadi pemimpin atas mereka ya, menjadi raja atas mereka. Kemudian ada mimpi kedua, mimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang. Kali ini arti di hadapannya termasuk ayah dan ibunya yang akan tunduk kepada dia. Jadi tidak sulit lah ya menebak bagaimana saudara-saudaranya itu semakin membencinya dan iri. Kejadian 37 ayat 8 dan 11. Ini juga mengingatkan kita akan kisah Kain dan Habel yang berujung kepada kematian. Sayangnya memang Yakub itu tak menyadari perselisihan persaudaraan ini. Bahkan memperburuk ya ketika meminta Yusuf untuk memata-matai saudaranya. Apakah di dalam keadaan baik atau tidak. Dan juga menanyakan keadaan dari kawanan kambing domba. 37 ayat 14. Tentu saja tidak ada shalom di antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan Yusuf juga pernah memberi laporan buruk terkait saudaranya itu di Kejadian 37 ayat 2. Jadi Yakub sepertinya lebih peduli kepada kawanan kambing domba ketimbang keharmonisan dari anak-anaknya sendiri ya. Yakub sepertinya dibutakan. Ketika Yusuf kemudian bertemu dengan saudara-saudaranya, mereka membuangnya ke sumur dan berencana untuk membunuhnya. 37 ayat 40. Tapi salah seorang saudaranya yaitu bernama Ruben menginterupsi, kenapa harus membunuh dia ya? Mending kita jual saja, selain kita dapat uang, kita juga tidak mengotori tangan kita dengan darah. Pada akhirnya memang Yusuf kemudian dijual sebagai budak ke pedagang Mesir. Dan untuk menutupi dosa, mereka melumuri baju Yusuf dengan darah kambing. Dan berbohong bahwa Yusuf telah dibunuh binatang buas. Sekali lagi Yakub menuai apa yang telah ia tanam. Cerita ini kan mengingatkan bagaimana Yakub dulu mengelabui Ishak ayahnya. Sekarang ia dikelabui oleh anak-anaknya sendiri. Nah, kisah nampaknya tidak berjalan baik bagi Yusuf. Ia menjadi budak dan dibeli oleh seorang bernama Potifar. Dia adalah kepala pengawal dari Firaun. Terlepas dari perbudakannya, Tuhan menyertai dia. Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Dan Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Ini adalah awal bagaimana Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain ke seluruh bangsa ya. Satu dari Bani Abraham yaitu Yusuf menjadi alat untuk memberkati bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Potifar ini
mengerti bahwa akan penyertaan Tuhan terhadap Yusuf ya, sehingga mengangkatnya menjadi kepala rumah tangga. Sayang sekali istri Potifar berahi dan merayunya. Tapi Yusuf menolak ya, bagaimana aku dapat melakukan kejahatan ini, berdosa melawan Tuhan. 39 ayat 9. Tapi tidak menyerah ya, pada suatu hari Yusuf sedang sendirian di rumah dan Potifar kembali berupaya. Ia menarik jubah Yusuf, kembali merayunya. Dan Yusuf dengan hikmat Tuhan memilih melarikan diri. Istri Potifar tentu marah dan memfitnah Yusuf lewat apa? Bajunya yang tertinggal itu sebagai bukti. Teman-teman semua, harga dari kesetiaan Yusuf, ia harus dilempar ke penjara. Dan sekali lagi, jubah Yusuf menjadi alat kesaksian palsu. Suatu tema penting di dalam narasi Yusuf adalah Tuhan menyertai Yusuf yang diulang 2 kali saat Yusuf itu dijual ke Mesir, 39 ayat 2 dan 3. Dan 2 kali lagi ketika ia dijebloskan ke penjara, 39 ayat 21 dan 23. Di dalam penderitaan Yusuf, Tuhan tetap menyertai dia. Dan ia tahu itu, sehingga di balik kesusahan yang dia jalani, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Bahkan setelah 2 tahun di penjara, ia dengan rendah hati menyatakan bahwa Tuhanlah yang menyingkapi arti dari mimpi Firaun, bukan dia. Kejadian 41 ayat 16 dan 25. Ceritanya tahun berlalu, kemudian Firaun itu bermimpi tentang 7 lembu kurus dan 7 lembu gemuk. Tak seorang pun pembantunya dapat menafsirkannya, sehingga Yusuf pun dipanggil. Yusuf kemudian berhasil menafsirkan bahwa itu artinya adalah akan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir yang diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Dan Yusuf juga mengamati bahwa arti 2 kali mimpi itu bermakna kepastian dari Tuhan. 41 ayat 32. 2 kali mimpi ini mengingatkan kita di awal cerita di mana Yusuf juga bermimpi 2 kali. Jadi kunci interpretasi dari 2 kali ini adalah tanda intensi ya. Yusuf kemudian menyarankan Firaun itu menunjuk orang kepercayaan untuk menimbun hasil bumi untuk cadangan di tahun kelaparan ya. Nah, Firaun ini melihat Yusuf ini bijaksana, disertai Tuhan sehingga mengangkatnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Semua orang harus taat kepada dia. 41 ayat 39 sampai 40. Masa kelaparan pun akhirnya tiba dan berimbas sampai Kanaan di mana Yakub tinggal. Ia kemudian menyuruh 10 anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum dan hanya meninggalkan Benyamin, adiknya Yusuf itu aman di rumah. Mereka sampai di Mesir dan bertemu dengan Yusuf, tapi mereka tidak mengenalinya. Yang selain nampak lebih tua, ia memakai pakaian pejabat Mesir ya. Dan akhirnya mereka pun bersujud di hadapan Yusuf. 42 ayat 6. Ini adalah mimpi yang berusaha dicegah dan kini jadi kenyataan. Sebaliknya Yusuf kenal sama mereka dan awalnya menuduh pura-pura ya sebagai pengintai. Dan untuk mengatakan bahwa ucapan mereka bahwa Benyamin itu masih hidup, Yusuf menahan Simeon dan meminta saudara-saudaranya itu kembali menjemput Benyamin untuk membuktikan bahwa mereka itu bukan mata-mata. Sekali lagi mereka harus pulang menghadap Yakub tanpa satu orang saudara lagi. Yusuf lalu mengambil uang pembayaran yang diterimanya itu dan menyembunyikannya ke dalam karung. Dan detail ini penting bagi alur cerita karena apa? Mengingatkan akan dosa-dosa saudaranya dulu. Dulu mereka pulang ya bawa uang, tapi saudara hilang 1. Ya, kisah Yusuf dijual. Ketika mereka kembali dan bertemu dengan Yakub dengan harta, tapi tanpa Simeon,
Yakub pun menangis. Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku, Yusuf, Simeon, dan Benyamin akan kau bawa pula. 42 ayat 36. Yakub menyalahkan mereka atas kehilangan Yusuf dan Simeon. Ia menyadari bahwa ini adalah peristiwa yang berulang, artinya ada intensi. Mulanya Yakub menolak membiarkan Benyamin pergi ke Mesir, tapi apa daya ya, mengalah karena bahaya kelaparan. Ia kemudian membekali mereka dengan balsam, madu, damar, dan damar ladan, beserta uang 2 kali lipat, karena mengira dulu mereka bawa gandum tanpa membayar itu adalah suatu kekeliruan ya. 43 ayat 12. Ketidakyakinan Yakub ini mengindikasikan apa? Ia mulai tidak percaya sepenuhnya kepada anak-anaknya. Dulu mereka membohongi Yakub ayahnya dan Yakub percaya. Sekarang bicara benar tapi tidak dipercaya. Ironis. Akhirnya Benyamin dibawa ke Mesir, dan ini mengingatkan ayat 37-25 sebelumnya ketika Yusuf dibawa ke Mesir ya. Karena apa? Bawa barang-barang yang sama. Balsam dan sebagainya itu. Peristiwa yang berulang lagi. Sekali lagi saudara-saudara Yusuf sujud di hadapannya ya. Kejadian 43 ayat 26. Dan ketika Yusuf bertemu dengan Benyamin, ia terharu tapi ia menahan diri. Sekali lagi mereka dibekali gandum dan Simeon pun dibebaskan meninggalkan Mesir di dalam damai. Tapi dalam perjalanan kepala rumah Yusuf itu memang telah menaruh piala diam-diam ke karung Benyamin. Mereka mencegatnya di tengah jalan, diperiksa dan dituduh mencuri. Mereka tentu menyangkal ya dan bersumpah siapapun yang mencurinya harus bersedia menjadi budak di Mesir. Dan kita tahu mereka terkejut ya, karena apa? Piala ditemukan di karung Benyamin. Akankah mereka kembali menghadap Yakub yang menelantarkan saudaranya, anak Rahel pula menjadi budak di Mesir? Tapi saudara-saudaranya itu telah berubah. Khususnya Yehuda yang pertama kali mengusulkan agar Yusuf itu dijual ke Mesir. Karena kasih karunia Tuhan bersedia menggantikan Benyamin. Yehuda bersedia menjadi budak dan mempersembahkan dirinya untuk menyelamatkan saudaranya. Bisa dibaca lengkap di Kejadian 44 ayat 18-34. Yusuf menyadari perubahan ini. Saudaranya itu beda sekarang. Lalu ia pun menangis tidak tahan lagi ya. Akulah saudaramu yang kau jual ke Mesir. Mereka sempat kaget, tapi akhirnya mereka sukacita. Dan mereka mohon pengampunan atas kesalahannya. Dan Yusuf mengatakan bahwa memang kamu telah berbuat jahat, tetapi Tuhan mengizinkannya melakukannya demi kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Jadi Yusuf karena imannya dapat melihat pertolongan Tuhan baik dalam penderitaan maupun di dalam berkat. Karena perbudakan Yusuf dan berkat Tuhan memberinya posisi yang kuat di Mesir sehingga pada waktunya dapat menolong saudaranya dari bahaya kelaparan. Kemudian Yusuf pada akhirnya membawa keluarganya ke Mesir. Yakub reuni dengan anak-anaknya terkasih, terutama Yusuf itu ya. Dan keluarga Yakub diberkati dan perjanjian yang dipercayakan kepada Yakub dapat berlanjut. Teman-teman semua, dalam kitab Kejadian, berkat Tuhan untuk manusia itu diteruskan. Di dalam kisah penciptaan, Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Setelah air bah, Nuh menerima berkat dari Tuhan. Kemudian anak Nuh, Shem, meneruskan berkat kepada Abraham, dan Abraham kepada Ishak. Lalu Yakub mencuri berkat itu. Kitab Kejadian berakhir dengan apa? Yakub memberkati anak-anaknya yang akan menjadi 12 suku Israel. Kejadian 49. Dalam berbagai berkat yang Yakub berikan kepada 12 putranya itu ada 2 catatan. Pertama,
berkat untuk Yehuda yang bertobat, karena ia akan menjadi penerus garis kerajaan. Telah diberikan kepadanya 49 ayat 10. Kita tahu dari keturunannya akan lahir Daud dan Yesus. Kedua, Yakub tidak secara langsung memberkati Yusuf, melainkan anak-anaknya, yaitu Efraim dan Manasye. Yang artinya apa? Efraim dan Manasye itu mereka naik level ya, setingkat menjadi setara dengan anak-anak Yakub lainnya. Namun sekarang jumlahnya menjadi 13. Nanti kita akan bicarakan terkait ini ya. Kitab Kejadian berakhir dengan apa? Yakub memberkati anak-anaknya. Kitab Kejadian yang diawali berkat untuk ciptaan sekarang diakhiri dengan seorang bernama Yakub dan keluarganya diberkati dengan melimpah. Ya teman-teman, sampai di sini terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan lanjutkan ya, kita sudah menyelesaikan kitab Kejadian. Nanti kita akan meneruskan dengan kitab Keluaran dengan cerita Musa yang tidak kalah seru. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Amin.